Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi mengenai kapsul sebagai salah satu bentuk sediaan informasi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan ketiga anggota saya. Pertama-tama ada Jasmine Rahmadani Putri dengan NIM 2461378, Zaskia Widat Ramdhani Hadi dengan NIM 2461380, dan yang terakhir Nazila Fadila dengan NIM 2461381. Dengan saya sendiri, Rahman Fitra Syahud Sangaji dengan NIM 246133179. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai definisi dan klasifikasi kapsul. Kapsul merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang berfungsi sebagai sistem pengantaran obat. Pada gambar ini dijelaskan juga bahwa kapsul adalah sistem pengantaran obat solid oral, di mana bahan aktif beserta eksipiennya dienkapsulasi dalam cangkang pelindung. Istilah kapsul berasal dari bahasa Latin capsula, yang berarti kotak kecil. Secara umum, kapsul berfungsi sebagai wadah bagi unit dosis obat, baik dalam bentuk padat seperti serbuk granul maupun dalam bentuk cair. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasinya, kapsul dibagi menjadi dua bagian, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras terdiri atas dua bagian, yaitu badan dan tutup, serta umumnya digunakan untuk mengisi serbuk kering, granul atau plat. Sementara itu untuk kapsul lunak merupakan satu kesatuan yang tertutup rapat dan digunakan untuk mengisi cairan semi padat atau suspensi. Dengan demikian, perbedaan utama antara kapsul keras dan kapsul lunak terletak pada struktur cangkangnya serta bentuk bahan obat yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Kapsul keras lebih sesuai untuk sediaan padat, sedangkan kapsul lunak lebih cocok untuk sediaan cair atau berminyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keunggulan kinerja dan batasan dan tantangan. Yang pertama-tama keunggulan kinerja. Di sini ada bioavailabilitas optimal atau tanpa tekanan kompresi mekanis. Yang kedua, versatilitas formulasi atau mampu menampung serbuk, cairan, hingga perangkat elektronik mikro. Yang ketiga, kepatuhan pasien. Permukaan licin, mudah ditelan, menutupi rasa atau bau tidak enak, estetika tinggi. Yang terakhir, keamanan. Modifikasi fisik pada sediaan sangat sulit dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Selanjutnya ada batasan dan tantangan. Sensitivitas lingkungan sangat rentan terhadap fluktuasi kelembapan dan panas ekstrim. Yang kedua ada restriksi sumber bahan. Ketergantungan historis pada gelatin atau hewani membatasi akseptabilitas vegan dan alergi. Yang terakhir ada ekonomi produksi. Biaya manufaktur relatif lebih tinggi dibandingkan sediaan padat konvensional. Di kelas selanjutnya di sini ada komposisi cangkang kapsul. Mana yang pertama ada bahan utamanya, komponennya itu bisa gelatin atau polimer alternatif, kemudian sumbernya itu bisa berasal dari hidrolisis kolagen hewani seperti tulang atau kulit, atau polimer nabati sintesis. Kemudian fungsinya itu adalah untuk matriks struktural utama pembentukan cangkang. Lalu ada plasticizer. Contohnya itu gliserol, sorbitol, dan manitol. Fungsinya itu memberikan fleksibilitas dan mencegah cangkang menjadi rapuh. Lalu ada pelarut dan kelembapan, mana kandungannya itu air. Fungsinya itu mempertahankan elastisitas optimal, seperti kadar ideal wajib dijaga pada 13-16%. Lalu ada agen pelindungnya, contohnya itu adalah titanium dioksida atau opasifier dan pewarna. Kemudian fungsinya itu adalah proteksi terhadap degradasi cahaya dan identifikasi visual produk. Kemudian ada matriks perbandingan material cangkang, di mana ada beberapa material. Yang pertama adalah gelatin, itu asalnya dari kolagen hewani. Kemudian karakteristiknya berikutnya adalah matriks perbandingan material cangkang, di mana ada beberapa material. Yang pertama adalah gelatin yang berasal dari kolagen hewani, di mana karakteristik utamanya adalah material standar industri, mudah larut, tetapi sensitif terhadap kelembapan dan berisiko mengalami cross-linking. Yang kedua adalah HPMC, berasal dari turunan selulosa tanaman,
di mana memiliki karakteristik utama yaitu berasal dari selulosa, stabil terhadap suhu dan kelembapan, serta cocok untuk bahan aktif higroskopis dan produk vegetarian. Yang ketiga ada pululan yang berasal dari fermentasi pati, di mana memiliki karakteristik utamanya itu dia memiliki kejernihan tinggi dan daya hambat oksigen sangat baik sehingga membantu menjaga stabilitas produk. Yang keempat adalah alginat dan karaginan yang berasal dari ekstraksi rumput laut, memiliki karakteristik utama membentuk gel dan dapat digunakan untuk mengatur atau memodifikasi pelepasan obat. Yang terakhir adalah eudragit, berasal dari polimer sintesis dan turunan selulosa, yang memiliki karakteristik utama polimer PKPH yang digunakan untuk kapsul salut entrik, tahan di lambung dan larut di usus. Berikutnya adalah perkembangan teknologi pembuatan kapsul. Slide ini menunjukkan perkembangan teknologi pembuatan kapsul dari metode konvensional hingga teknologi modern. Pada metode konvensional, kapsul keras dibuat dengan teknik deep coating, sedangkan kapsul lunak menggunakan metode rotary die yang memungkinkan proses pembentukan, pengisian, dan penyegalan dilakukan secara bersamaan. Seiring perkembangan teknologi, muncul inovasi seperti double dipping, 3D, dan 4D printing, serta injection modeling yang menghasilkan kapsul dengan desain lebih kompleks, presisi tinggi, dan mampu mengatur pelepasan obat. Selain itu, teknologi pendukung seperti AI, mikroenkapsulasi, dan nanoenkapsulasi membantu meningkatkan efisiensi produksi, kualitas, stabilitas, serta memungkinkan penghantaran obat yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya inovasi ini, pembuatan kapsul menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan terapi pasien. Jadi saya akan menjelaskan tentang strategi penghantaran ke target. Nah, pada saat ini itu dijelaskan mengenai strategi penghantaran obat menggunakan kapsul agar obat dapat dilepaskan pada lokasi yang diinginkan di saluran cerna. Tujuan utama sistem ini itu untuk meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi efek samping, dan melindungi bahan aktif dari degradasi selama perjalanan di saluran pencernaan. Strategi yang pertama adalah yaitu target lambung. Nah, pada sistem ini pelepasan obat dikendalikan oleh perubahan pH. Polimer seperti eudragit, HPMCP, dan HPMCAS itu mampu bertahan pada suasana asam lambung, tapi akan larut ketika mencapai pH yang lebih tinggi di usus halus. Nah, dengan demikian, obat dapat dilepaskan secara lebih terarah sesuai lokasi yang diinginkan. Terus ada strategi yang kedua, yaitu target usus halus. Pelepasan obat diatur menggunakan lapisan film dengan waktu tunda atau lag time sekitar 3 hingga 6 jam. Nah, pendekatan ini itu disesuaikan dengan waktu transit saluran cerna sehingga obat mulai dilepaskan ketika kapsul telah mencapai usus halus. Terus ada strategi yang ketiga yaitu target kolon. Berbeda dengan dua strategi sebelumnya, pelepasan obat di kolon itu dipicu oleh aktivitas mikrobiota usus. Polimer yang digunakan akan diuraikan oleh enzim bakteri di kolon sehingga obat baru dilepaskan ketika mencapai bagian tersebut. Strategi ini sangat bermanfaat untuk terapi penyakit yang memerlukan penghantaran obat langsung ke kolon. Next, bagian slide berikutnya ada aplikasi klinis dunia nyata. Teknologi penghantaran target ini telah diterapkan pada berbagai produk yang digunakan dalam praktik klinis. Contoh pertama itu ada Nefecon, yaitu kapsul yang mengandung budesonide. Obat ini dirancang untuk melepaskan budesonide secara spesifik di daerah Peyer's patches pada ileum distal. Nah, mekanisme tersebut membantu memodulasi respon imun, khususnya produksi IgA, sehingga efektif dalam penanganan netropati IgA. Contoh kedua ada FMT melalui N-Protect. Nah, teknologi ini digunakan untuk melindungi mikrobiota atau bakteri baik agar tetap hidup ketika melewati lambung yang bersifat asam. Setelah mencapai kolon, mikrobiota akan dilepaskan dan digunakan sebagai terapi, terutama untuk infeksi Clostridioides difficile yang berulang. Nah, selanjutnya terdapat Mycapssa, yaitu kapsul enterik yang mengandung Ocreotida.
Nah, teknologi ini memungkinkan peptida yang sebelumnya hanya dapat diberikan melalui suntikan menjadi tersedia dalam bentuk oral, sehingga meningkatkan kenyamanan pasien, khususnya pada terapi akromegalgi. Selain itu, terdapat sistem CODAS atau SODAS, yaitu teknologi kapsul pelepasan termodifikasi yang mengatur pelepasan obat sesuai ritme sirkadian tubuh. Dengan pengaturan waktu tersebut, absorpsi obat menjadi lebih optimal dan efek terapinya dapat ditingkatkan. Next, slide berikutnya ada tentang inovasi kapsul cerdas atau smart kapsul. Nah, perkembangan teknologi saat ini tidak hanya berfokus pada penghantaran obat, tetapi juga mengarah pada kapsul cerdas atau smart kapsul yang memiliki fungsi lebih kompleks. Inovasi pertama adalah kapsul telemetrik atau ingestible device. Nah, kapsul ini bekerja sebagai alat pemantau fisiologis di dalam tubuh. Contohnya adalah hemopili yang dilengkapi sensor untuk mengukur pH, suhu, dan tekanan secara real time. Teknologi ini juga mampu mendeteksi pendarahan saluran cerna tanpa memerlukan prosedur endoskopi. Terus inovasi yang kedua ada arsitektur multi kompartemen atau kapsul in kapsul. Nah, pada sistem ini terdapat kapsul kecil yang ditempatkan di dalam kapsul utama. Keuntungannya adalah dapat memisahkan dua atau lebih bahan aktif yang tidak kompatibel secara kimia, sekaligus menghasilkan profil pelepasan obat yang berbeda. Misalnya pelepasan cepat di bagian luar dan pelepasan tertunda di bagian dalam. Terus ada inovasi terakhir adalah sistem gastroretentif atau kapsul mengapung. Nah, kapsul ini itu memiliki densitas rendah sehingga dapat mengapung dan bertahan lebih lama di lambung. Dengan waktu tinggal yang lebih panjang, jendela absorpsi dan akan menjadi lebih besar sehingga bioavailabilitas obat-obatan tertentu dapat meningkat. Secara keseluruhan, inovasi kapsul cerdas menunjukkan bahwa kapsul tidak lagi hanya berfungsi sebagai wadah obat, tetapi juga sebagai sistem penghantaran dan pemantauan yang semakin presisi untuk mendukung terapi yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Selanjutnya yaitu parameter kualitas dan stabilitas. Yang pertama adalah kinerja pelepasan. Parameter ini dinilai melalui uji waktu hancur dan uji disolusi. Tujuannya untuk memastikan cangkang kapsul hancur pada waktu yang sesuai sehingga zat aktif dapat terlarut dan dilepaskan sesuai target terapi. Yang kedua yaitu konsistensi dosis dan fisik. Pengujian ini meliputi keseragaman bobot, keseragaman kandungan, dan dimensi kapsul. Hal ini penting agar setiap kapsul memiliki massa, kadar zat aktif, dan ukuran yang sama, sehingga dosis yang diterima pasien tetap konsisten. Selanjutnya yaitu integritas struktural. Pada parameter ini dinilai ketahanan kapsul terhadap uap air, kekuatan adhesi coating, serta suhu pembuatan lapisan atau minimum film forming temperatur. Pengujian ini bertujuan mencegah kerusakan atau kegagalan lapisan film pada kapsul. Berikutnya yaitu kontrol lingkungan. Selama proses penyimpanan maupun produksi, kelembapan relatif atau relative humidity dijaga sekitar 40-60%. Suhu ruangan dibuat stabil dan paparan sinar UV dihindari, misalnya dengan menggunakan kemasan opak atau penambahan titanium dioksida. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas kapsul selama penyimpanan. Kemudian parameter yang terakhir yaitu stabilitas kelembapan. Kadar air ideal pada cangkang kapsul berkisar antara 13-16%. Jika kadar air kurang dari 12%, kapsul menjadi rapuh dan mudah pecah. Sebaliknya, jika kadar air lebih dari 18%, kapsul menjadi terlalu lunak sehingga dapat mengalami deformasi. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan manufaktur. Pada slide ini dijelaskan beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan dan produksi kapsul. Yang pertama adalah stabilitas biologis. Zat aktif seperti protein, peptida, dan RNA sangat sensitif terhadap panas. Oleh karena itu, proses manufaktur dengan suhu tinggi seperti deposition modeling atau injection modeling berisiko menyebabkan degradasi struktur molekul sehingga efektivitas obat dapat menurun. Yang kedua yaitu kinetika adhesi polimer. Pelepasan lapisan fungsional pada kapsul HPMC berlangsung lebih lambat dibandingkan gelatin.
Permukaan HPMC juga lebih halus dan memiliki pori yang lebih sedikit sehingga daya lekat mekanis pelapis polimer tambahan menjadi rendah. Selanjutnya yaitu pengembangan pencetakan 3D. Teknologi ini memungkinkan pembuatan kapsul dengan dosis yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan pasien. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala seperti biaya operasional yang tinggi, kecepatan produksi yang lebih lambat dibanding mesin konvensional, serta variasi hasil produksi antar batch. Tantangan terakhir adalah kerangka regulasi. Inovasi seperti kapsul 4D yang dapat merespon rangsangan tertentu dan kapsul telemetrik digital masih memerlukan pedoman regulasi yang lebih jelas terkait aspek keamanan, stabilitas, dan mutu sebelum dapat digunakan secara luas. Kemudian yaitu kesimpulan. Kapsul merupakan salah satu bentuk sajian oral yang memiliki banyak keunggulan seperti mudah ditelan, mampu menutupi rasa dan bau obat, serta memberikan bioavailabilitas yang baik. Berdasarkan jenisnya, kapsul dibedakan menjadi kapsul keras dan kapsul lunak, yang masing-masing digunakan sesuai karakteristik bahan obat yang akan diformulasikan. Kualitas kapsul dipengaruhi oleh komposisi cangkang, kadar air, serta proses manufaktur yang tepat, karena faktor-faktor tersebut menentukan stabilitas dan pelepasan obat. Seiring berkembangnya teknologi, kapsul tidak hanya berfungsi sebagai wadah obat, tetapi juga telah dikembangkan menjadi sistem pengantaran obat target dan smart capsules, yang dapat meningkatkan efektivitas terapi. Dengan demikian, pengembangan kapsul modern masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek formulasi, proses manufaktur, maupun regulasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan penelitian yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan sediaan kapsul yang lebih aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami dari kelompok 6 juga mencantumkan referensinya. Oke, baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap penjelasan kami dapat menambah pemahaman dan wawasan teman-teman. Apabila dalam penyampaian kami dari kelompok 6 ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.